عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang al-ikhlas dan kita gunakan kisah Khalid ibn Walid di perang Yarmuk, bahwa ikhlas adalah kunci daripada kemenangan. Dan tinggal dua perkara lagi yang kita akan bahas tentang syukur dan sabar, atau syukur dan sabar. Syukur dan sabar, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah yang terjadi di bulan suci Ramadan, yaitu Fathu Makkah. Yaitu Fathu Makkah, pembukaan negeri Mekah. Pembukaan negeri Mekah setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam terjadi pada tahun ya salam. Sekarang baca sejarah. Tahun berapa? Ke-8. Tahun ke-8. Bulannya bulan apa? Ramadan. Sebelum kejadian Fathu Mekah ada banyak peperangan terjadi. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Perang Badar terjadi pada tahun keberapa? 2 Hijriah. Perang Uhud 3 Hijriah. Ya salam. Segenap para hadirin, tahun ke-6 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bermimpi. Mimpi melaksanakan ibadah umrah bersama sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum. Tahun keberapa itu? Tahun keberapa mimpinya itu? Tahun ke-6. Kayaknya pada lapar apa gimana? Enggak ada yang konsen. Tahun keberapa? Ke-6 Rasulullah mimpi berangkat apa? Umrah. Ini kan selama ini belum pernah umrah setelah hijrah. Nggak bisa masuk. Kan perang dengan kufar Mekah. Karena dalam kaidahnya ru'yal anbiya wahyun. Mimpi para nabi itu wahyu. Kalau kita mimpinya bisa punya makna, bisa enggak? Kalau kita. Kalau dulu kata guru saya, katanya mimpi itu keadaan jiwamu sebenarnya. Jadi kalau antum pengen lihat keadaan jiwa antum, lihatlah mimpi antum. Kalau jiwanya bersih, mimpinya baik. Kalau mimpinya ketemu sama yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, ya itulah keadaan hati kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah menyampaikan mimpi itu kepada para sahabatnya, sehingga sahabatnya juga emang udah pada kangen sama Mekah. 6 tahun. Apalagi terutama yang dulu tinggal di Mekah. Akhirnya berangkat umrah. Nggak ada yang bawa senjata. Emang niatnya mau umrah?
Berapa yang ikut bersama Rasulullah ketika itu? Ada berapa? Ya salam. Yang ikut kurang lebih 1.400 orang. Yang ikut kurang lebih 1.400 orang. Berangkat umrah. Sampai di Hudaybiyah. Tahu ya? Hudaybiyah tahu ya? Hudaybiyah di mana? Ya di Hudaybiyah. Nama tempat. Perbatasan kota Mekah. Tidak masuk bagian dari Mekah. Sampai di Hudaybiyah. Kalau antum berangkat umrah sampai sekarang bisa tuh ke Hudaybiyah. Biasanya kalau yang antum lihat tuh orang pada minum susu onta tuh. Terus nggak ngeliat ya? Hah? Orang minum susu onta kalau lagi umroh. Nah, itu di Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah, dan Hudaybiyah juga sekarang tetap jadi tempat mikot. Ngambil niat berihram bagi orang yang ingin berumroh sementara dia sudah tinggal di Mekah. Di antaranya Tan'im, Hudaybiyah, gitu kan? Biasanya kalau orang mau umroh yang kedua, ada yang ngambilnya di Tan'im, ada yang ngambilnya di Hudaybiyah. Gitu. Sampai di Hudaybiyah, dicegah, nggak boleh masuk Mekah sama para bala tentara Mekah, nggak boleh masuk. Kedatangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan mau ribut, tapi pengen ibadah. Bukan mau ribut, cuman mau masuk, mau tawaf, mau sa'i, mau pulang. Dicegah, nggak boleh masuk. Singkat kisah, Rasulullah ngirim seorang utusan, siapa namanya? Hah? Pertama yang dipilih Umar Ibnul Khattab. Tapi Sayyidina Umar bilang, jangan saya ya Rasulullah. Kalau saya nggak bisa berunding, ntar di dalam kalau dia nggak kasih, kita main pedang. Akhirnya dipilihlah Utsman bin Affan, menantu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman itu nikah dengan putri Rasulullah yang bernama ya salam. Bernama siapa nih? Saya bingung, ini muslimin ini banyak yang nggak terlalu paham, tapi kalau pengajian kayaknya bawaan mau keluar gitu, kenapa sih? Hah? Ada urusan kali? Maghrib masih lama ya. Kalau ada pengajian duduk, kita pasti dapat ilmu baru. Nggak dapat ilmu baru, minimal diingetin yang udah lupa. Jangankan antum ana duduk nih di pengajian nih, ini ustadz baru nih, dapat ilmu baru gitu. Nggak ada orang duduk di pengajian nggak dapat sama sekali faedah, tuh nggak ada. Faedahnya besar, lebih dari ini. Ini apa ini? Giliran fulus nggak ada yang bangun. Kalau ilmu pada kurang suka akhir zaman. Semoga Allah ampunin dosa-dosa ini. Sampai di mana ini tadi? Itu jangan bangun-bangun mulu nih. Saya perhatikan dulu setengah dibangun tadi. Sampai di mana tadi? Oh iya, Sayyidina Utsman nikah sama putri Nabi, namanya siapa? Ruqayyah. Nah, dulu jangan langsung Ummu Kulsum. Ruqayyah wafat. Nah, tuh jalan lagi tuh, siapa itu? Ada aja. Kalau mau bangun dari habis sholat langsung keluar nggak apa-apa. Kalau begini pengaruhin orang nih biasanya. Kita ini jadi nggak semua, yang lain jadi. Ruqayyah wafat, kembali ke rahmat Allah. Rasulullah nikahin lagi sama putrinya, namanya siapa? Ummu Kulthum. Wafat lagi. Kata Nabi, kalau saya masih punya putri, saya nikahin sama engkau, Utsman. Allah. Sayyidina Utsman itu ya Pak ya, kalau bangun malam,
baca Qur'annya di sholat 2 rakaat hatam. Ya kita biasa-biasa ya, kadang-kadang kita baru tahajud semalamannya, besoknya udah kayak waliullah aja guys. Baru semalam. Astaga, ada kayak di sini yang begitu? Mana ada orang itu? Pulang duluan tuh. Jadi para hadirin rahimakumullah, singkat kisah Utsman diutus. Lama nggak pulang. Akhirnya ada kabar angin bahwa qutila Utsman. Utsman dibunuh. Nah, disitulah Rasulullah SAW bersiap dengan pasukannya untuk berjihad. Dan saat itu Rasulullah membaiat mereka. Membaiat mereka di bawah salah satu pohon yang ada di Hudaybiyah. Dibaiat siap jihad. Waktu itu semua ikut baiat itu. Artinya udah siap tempur nih. Kalau benar Sayyidina Utsman dibunuh, tanpa senjata pun berani masuk dan berani perang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridai orang-orang beriman yang membaiat engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tahta syajarah, di bawah salah satu pohon yang ada di Hudaybiyah. Itu pohon masih ada nggak? Itu pohon masih ada nggak di Hudaybiyah? Tahu dari mana? Nanti ngeliat pohonnya. Saya waktu ke Hudaybiyah nanya tuh pohon di mana? Ternyata sudah ditebang sama Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Khawatir nanti orang-orang beriman kepada pohon itu gitu. Ditebang sama Sayyidina Umar. Jadi intinya pembaiatannya. Fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu keadaan hati-hati mereka yang membaiatmu. Maksudnya benar-benar dia, bukan baiat bohong-bohongan, baiat benar. Fa anzalas sakinata 'alaihim, maka Allah turunkan ketenangan atas mereka, wa athabahum fathan qariba. Dan Allah menjanjikan bagi mereka pembukaan negeri Mekah sebentar lagi. Ya salam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Gak lama Sayyidina Utsman kembali. Ya gak jadi perang. Begitu Sayyidina Utsman kembali dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya Sayyidina Utsman bilang nanti mereka akan ngirim delegasi mereka ya Rasulullah. Kita akan mengadakan perjanjian langsung denganmu. Mereka akan mengadakan perjanjian langsung denganmu. Nanti utusannya bakalan dikirim. Ternyata nggak lama kemudian datang kiriman dari Quraisy. Siapa yang dikirim? Suhail bin Amr. Siapa? Suhail bin Amr. Antum kenal Suhail bin Amr? Lagi Hudaybiyah, dia kafir dulu. Tapi dia nanti masuk Islam ba'da fathi Mekah. Dan dia menjadi sahabat Nabi kita Muhammad SAW nantinya. Jadi waktu perjanjian Hudaybiyah belum. Waktu Suhail bin Amr datang, kaum muslimin bilang, wah ruwet nih. Karena nih orang ahli apa ya? Ahli pidato, orator. Kalau ngomong apa-apa tuh suka pengaruhin orang. Dulu
dia sering gunakan keahliannya itu untuk supaya orang membenci Rasulullah. Membenci Islam. Makanya waktu kejadian Perang Badar, Suhail kan ditawan. Suhail ditawan di Perang Badar. Kan Sayyidina Umar usul apa? Hah? Ya Rasulullah, lidahnya kita potong aja. Mumpung dia di tawanan kita, lidahnya kita potong aja. Karena nih dari lidahnya dia nih bisa pengaruhin banyak orang jadi nggak benar. Tapi apa yang waktu itu dikatakan sama Nabi? Jangan ya Umar. Akan datang suatu masa kau gembira dengan ucapan Suhail. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kadang-kadang Pak, ada beberapa orang yang kita enak. Kayaknya benci banget sama nih agama. Tapi kita nggak tahu ujungnya itu orang jadi apa. Bisa jadi dia jadi pejuang. Ya itu Suhail. Tahu nggak kejadiannya gimana? Rasulullah kembali ke rahmat Allah, wafat. Itu di Mekah udah mulai lagi ada yang bawa berhala. Rasulullah sudah wafat, bawa berhala lagi, ada yang bawa berhala. Itu yang waktu itu sahabat pembesar ada di Madinah semua. Suhail yang naik ke atas Ka'bah. Pidato dia di atas. Itu kan ahli nih, orator nih. Begitu dia pidato itu yang pada bawa apa? Bawa berhala, ngancurin berhala. Kita tetap beriman kepada Allah. Tuh. Kayak gimana tuh ucapannya Suhail? Sampai kedengaran ke Madinah. Sayyidina Umar ingat sama sabda Nabi Muhammad SAW. Akan datang suatu masa kau bangga dengan Suhail. Jadi kita kalau ada orang nggak benar doain aja dapat hidayah. Kita nggak tahu ntar ujungnya nanti dia berubahnya seperti wallahu a'lam. Kita sekarang yang lagi istiqomah akhirnya gimana? Wallahu a'lam. Semoga Allah kuatkan istiqomah kita. Hah? Buktinya kita lagi mau istiqomah, mau pengajian sampai jam 1, belum jam 1 ada yang keluar-keluar. Kan bisa berubah hati ini. Ah, malas deh, jalan. Masih kuat sampai jam. Bimbang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makan korme nanti maghrib, sekarang belum bisa. Mau keluar kemana? Ini udah jam berapa nih? Belum. Pengajian sampai jam berapa di sini, Bel? Jam 2. Jam 2 yang ngomong yang berat nih. Jadi para hadirin balik lagi. Singkat kisah Suhail bin Amr datang. Saya percepat aja. Sampai Suhail bin Amr datang mengadakan langsung perjanjian dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tidaknya poinnya ada 5. Setidaknya poinnya ada 5 perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, akan ada genjatan senjata antara dua pihak dan tidak ada pertempuran hingga 10 tahun mendatang. Poin 1. Sebelumnya udah sempat ngeselin. Sebelumnya itu kan perjanjian antara Suhail bin Amr dengan Muhammad Rasulullah. Dia bilang itu Rasulullahnya coret. Antara Suhail bin Amr dengan Muhammad bin Abdullah. Begitu. Sebelumnya ngeselin. Hah? Bismillahirrahmanirrahim disuruh apa juga. Ditulisnya Bismikallahumma. Ya banyak lah. Pokoknya Rasulullah ngikutin aja, yang penting damai. Nah ini nanti saya mau bahas nih. Kaitan syukur mensabar. Poin yang pertama. Genjatan senjata berapa lama? 10 tahun. Nggak boleh ada perang. 10 tahun. Nggak boleh dan tidak akan ada perang 10 tahun. Yang kedua, individu atau suku bebas bergabung dengan Muhammad dan mengadakan persetujuan sama halnya dengan Quraisy. Ini saya sebut sesuai isi perjanjian ya, karena mereka nggak mau nyebut Nabi. Jadi begini, suku-suku, ini poin kedua nih, suku-suku di luar Quraisy sama di luar Muslimin itu boleh milih mau bersekutu sama siapa. Ngerti nggak?
Karena ada banyak suku, ada suku Khuza'ah, ada suku Bani Bakar. Nah, ada dua suku yang dari zaman jahiliyah ribut mulu. Dari zaman jahiliyah ribut mulu, bukan ribut terus, ribut mulu. Yaitu siapa? Suku Khuza'ah dengan suku Bani Bakar. Ini dua suku nih ribut terus, bukan Quraisy. Bukan Quraisy ini. Khuza'ah sama Bani Bakar. Subhanallah, Bani Bakar ikutnya Quraisy. Kami ikut Quraisy. Suku Khuza'ah bilang, kami ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi paham ya? Itu apa istilahnya? Arti jaminan. Jadi kalau ada yang ganggu suku Bani Bakar, yang turun Quraisy. Kalau yang ganggu suku Khuza'ah, yang turun siapa? Ya Nabi Muhammad, hak membela. Itu poin kedua. Poin ketiga, jika ada penduduk Mekah yang pergi ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Namun, jika ada Muslim di Madinah, kembali ke Mekah, maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Semua perjanjiannya, kalau dari segi logika, nguntungin mana nih? Nguntungin Quraisy. Bayangin itu, kalau ada orang Mekah, tiba-tiba datang Madinah masuk, harus dikembalikan. Nggak boleh tinggal di Mekah. Nggak boleh tinggal di Madinah. Tapi kalau orang Madinah, orang Mekah yang lama-lama atau yang Muslim, mau balik ke Mekah, nggak boleh ditarik lagi ke Madinah. Ya apa ini? Perjanjian keberapa itu? Ketiga. Keempat, jika ada penduduk berusia muda mengikuti Nabi Muhammad SAW tanpa seizin ayah dan walinya. Kalau anak muda nih, kalau anak muda ada yang jadi Muslim tanpa seizin ayah dan walinya, maka dia akan dikembalikan pada ayah dan walinya. Namun jika yang mengikuti Quraisy di Mekah, maka dia tidak dikembalikan. Ini lebih kepada anak muda ini. Kalau ada anak muda masuk Islam, nggak mesti dikembalikan ke bapaknya. Tapi kalau ada yang pemuda yang Madinah mau balik ke Mekah, dia kembali, nggak boleh diambil lagi. Ya, sekarang poin kelima. Tahun ini Muslim akan dikembalikan ke Madinah tanpa masuk Mekah. Namun tahun depan Nabi Muhammad dan pengikutnya bisa masuk Mekah, dikasih waktu 3 hari untuk menunaikan ibadah umrah. Jadi yang datang ini sekarang nih, mesti apa? Balik, nggak boleh masuk. Itu poin kelima. Nanti tahun depan boleh masuk, kita jadwalin 3 hari dalam setahun. Nikmatin Baitullah. Rasulullah Muhammad SAW menyetujui perjanjian itu. Itu namanya perjanjian Hudaybiyah. Tahun keberapa kejadiannya? Tahun ke-6. Itu poin 1 sampai poin 5 kayaknya nguntungin sono semua. Tapi inilah ilmu kesabarannya Nabi kita Muhammad. Ada kalanya dalam perjuangan itu ada namanya kesabaran. Gak bisa sekarang memang dijawabnya, tapi nanti. Dengan kejadian yang terjadi. Yang penting Rasulullah menjalaninya bukan berdasarkan nafsu, tapi menjalani ini berdasarkan perintah dari Allah. Perintahnya suruh damai dari Allah, ya dia jalani damai. Karena kan perintahnya itu umrah. Umrah arti ibadah. Ya damai. Ya sudah, Rasulullah terima. Waktu itu sebagian sahabat nggak terima. Kok kita kayak rendah banget begini kayak. Soalnya baru menang nih perang Khandaq. Sebenarnya keadaan Quraisy, mereka pengen perjanjian gini.
Karena mereka sudah mulai melemah. Makanya mau bikin perjanjian damai begini. Tapi waktu itu Nabi bilang, sabar. Isbiru. Kan kata waktu Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, bukankah kita dijanjikan masuk ke Masjidil Haram? Iya, tapi kan saya nggak janjikan tahun ini. Masuknya pasti ya Umar. Karena ini udah janji Allah, kita akan masuk dan kita akan tahallul di dalam. Tapi janjinya kan nggak tahun ini. Kan gitu. Akhirnya Rasulullah menyuruh semuanya tahallul. Tahallul, jadi kena dam aja gitu. Nggak jadi umrah kan? Kena dam aja. Suruh tahallul semuanya. Belum ada yang mau. Belum ada yang mau. Kenapa? Bukan nggak nurut. Sebagian besar kaum muslimin masih mengharap ada perubahan. Masih mengharap ada ayat turun, nyuruh masuk. Begitu loh. Akhirnya Rasulullah waktu itu masuk ke kemah. Yang dibawa waktu itu istrinya siapa namanya? Istrinya siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah orang cerdas. Orang cerdas. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau kamu perintahkan nggak ada yang tahallul. Kamu keluar, kamu tahallul sendiri. Nanti yang lain ngikut. Artinya berarti kan udah ada harapan berubah kan? Nabi keluar, Nabi tahallul depan semuanya, Nabi gunting rambut, semua ikut gunting rambut. Balik ke Madinah. Sabar. Tahun 6. 2 tahun perjalanan, perjanjian Hudaybiyah itu, selama 2 tahun tidak ada perang. Yaitu Rasulullah ngirim surat ke negeri-negeri lain, ngajak Islam, dakwah berkembang kemana-mana, kan nggak ada kesibukan perang. Udah begitu apa? Di tempo waktu 2 tahun itu, Khalid bin Walid masuk Islam. Amr ibn al-As masuk Islam. Jadi banyak jenderal-jenderalnya Mekah masuk Islam. Di masa apa? Hudaybiyah. Masa perjanjian Hudaybiyah. Nah, singkat kisah, begitu masuk tahun ke-8, banyak anak-anak muda itu, diantaranya siapa? Abu Jandal. Abu Jandal. Pakai lam. Abu Jandal. Abu Jandal itu putranya siapa? Suhail bin Amr. Dia kan orang Mekah. Dia Muslim. Dan banyak pemuda-pemuda Mekah yang udah jadi Muslim. Mau datang ke Madinah nggak bisa. Karena Madinah juga nggak bisa terima mereka. Karena terikat perjanjian. Kalau Rasulullah tuh megang perjanjian. Tapi dalam sejarah tuh seringnya para kufar itu sering mengkhianati. Tapi kalau Rasulullah megang terus. Nggak bisa masuk kan Madinah kan? Nabi bilang nggak bisa diterima karena perjanjian Hudaybiyah ini. Yang muda-muda ini loh. Muslimin Mekah. Nah, yang muda-muda ini Muslimin Mekah ya udah di luar tanggung jawabnya Nabi. Karena tanggung jawab walinya kan. Mereka tuh keluar Mekah. Jadi masuk ke Madinah nggak bisa. Mereka tinggal di Mekah nggak mau. Tinggalnya di luar Mekah. Setiap ada kafilah mau dagang dari Mekah digangguin sama dia. Anak muda nih, syarab. Ya kan dia bingung. Dia mau tinggal di Madinah nggak bisa. Nggak boleh. Karena terikat perjanjian ini kan. Paham nggak nih antum? Ya salam. Hah? Paham nggak nih? Ini anak-anak muda ini bingung. Mau tinggal Madinah nggak boleh. Tapi di Mekah mereka nggak nyaman karena mereka mau ngamalin Islam dan mereka mau dekat sama Rasulullah. Akhirnya mereka tuh kayak berontak sendiri gitu. Bikin perkumpulan, jadi setiap ada pedagang keluar Mekah digangguin sama dia. Akhirnya nggak kuat. Orang-orang Quraisy yang di Mekah nggak kuat. Meminta agar Nabi SAW ikut menyetujui pembatalan poin yang keberapa itu? Poin yang keempat. Pembatalan. Jadi yang batalin sono mulu.
minta dibayar. Rasulullah ahlan wa sahlan dibatalin. Pada datang ke Madinah semuanya, udah nggak ada yang gangguin lagi. Ya, anak muda ini di luar, digangguin nggak kuat nih. Bisa rugi semua orang dagang dari Mekah. Minta dibatalin poin keempat. Akhirnya anak muda itu datang ke Madinah, ya diayomi sama Nabi, nggak ada yang ganggu orang. Itu kan sebabnya karena nggak boleh diterima sama Rasulullah, kan akhirnya ganggu mereka. Nah, singkat kisah, kejadian di Al-Watir, mata air gitu, milik suku Khuza'ah. Suku apa? Khuza'ah. Malam-malam. Kejadiannya malam. Lagi ngambil air, datang suku Bani Bakar, udah kongkolikong sama sebagian orang Quraisy, dibunuhin suku Khuza'ah yang lagi ngambil air tuh malam. Kan ngambil airnya di luar Mekah. Dibunuhin sama Bani Bakar. Yang mimpin dulu namanya siapa itu? Naufal bin Umayyah, Naufal bin Muawiyah, Naufal. Namanya Naufal. Namanya Naufal. Dia yang bunuhin tuh. Wah, rame-rame. Akhirnya sebagian masuk Mekah aman. Besoknya suku Khuza'ah datang ke Madinah menemui Nabi kita Muhammad SAW. Itu kejadian dibunuhnya suku Khuza'ah sama suku Bani Bakar itu di mata airnya suku Khuza'ah itu bulan apa itu? Bulan apa? Ya salam. Bulan apa? Sya'ban. Bulan Sya'ban. Jadi 1 bulan kemudian ada Fatu Mekah itu. Lapor datang ke Madinah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti otomatis dengan keburukan atau pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Bakar berarti menunjukkan bahwa perjanjian batal. Batal secara hukum. Kan dibatalin. Kan nggak boleh ada peperangan. Kan gencatan senjata. Kalau sono sudah mulai perang, ya udah batal. Di sini Abu Sufyan ketakutan. Abu Sufyan waktu jalan itu sempat nemuin kelompoknya kelompoknya ini Khuza'ah pun dari Madinah. Ditanya, kalian dari Madinah? Enggak. Kalian nemuin Nabi Muhammad? Enggak ngaku kan. Akhirnya Abu Sufyan kan orang pintar juga kan. Dia tungguin ontak-ontaknya buang air besar kan. Waktu ontak-ontaknya buang air besar gitu, ternyata kata Abu Sufyan, kalian dari Madinah. Ketahuannya dari mana? Keluar kotoran ontaknya itu ada biji-biji kurma. Dulu kurma nggak gampang dapetnya, ke Madinah dulu. Di mana-mana nggak susah. Sekarang Masya Allah kurma semuanya ada ya. Hah? Ada kurma medjol. Yang gede-gede itu. Yang nyari bijinya susah. Dulu nyari dagingnya susah. Ada dulu orang makan kurma, bijinya gede, dagingnya dikit ya. Zaman dulu, ya kan ya? Zaman dulu, masih hidup ya, zaman dulu ya. Masih hidup. Dulu kecil-kecil dulu kurma. Sekarang enak-enak, Masya Allah. Ya salam. Singkat kisah, Rasulullah masuk. Nah, itu sebabnya. Abu Sufyan datang ke Madinah, ngerayu Nabi. Nemuin putrinya dulu kan. Putrinya kan jadi istrinya Nabi. Siapa namanya? Tadi. Ummu Salamah. Ummu Habibah. Kan jadi istrinya Nabi. Ngerayu. Nabi diem aja. Minta perjanjian ini dilanjutkan. Diperpanjang. Ini siap bayar denda. Nabi nggak jawab. Jawab iya kagak. Jawab kagak. Udah, diem aja Nabi. Ngelayu Abu Bakrin As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar, anak nggak berani ngerayu Rasulullah. Anak ikut keputusannya. Ngerayu Sayyidina Umar, malah diomelin. Kalau anak bisa perangin ente sekarang, anak perangin ente. Ngerayu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang, akhirnya diminta nasihat sama Sayyidina Ali. Katanya, ya Ali, anta di Quraisy ini paling dekat sama anak. Karena sama-sama keturunan Bani Abdi Manaf. Bukan, Quraisy kan tinggi gedenya. Kan di Quraisy itu ada Bani Abdi Manaf, Bani Makhzum, Bani ini. Nah kan kalau Rasulullah kan Bani Hashim itu Bani Abdi Manaf.
Lah ini Abu Sufyan kan Bani Abdi Manaf juga. Ana minta nasihat ya Ali. Nasihatnya Ana, ente udah nggak bisa ngelawan ini. Ini udah harus dijalani. Ente datang aja ke muslimin, ente bilang ente minta keselamatan. Ente minta perlindungan mereka. Akhirnya Abu Sufyan jalanin itu perintahnya Sayyidina Ali di Madinah. Wahai muslimin, kami minta perlindungan kalian. Wow, gitulah intinya menyampaikan permohonan perlindungan. Dia pulang, nggak ada jawaban, tapi ya dia pulang sudah. Sampai di Mekah, dia bilang udah siap-siap kita. Mau datang Nabi Muhammad sama pasukan. Datang tuh nih. Singkat kisah, datang berapa? Rasulullah dengan sahabatnya 10.000. Kurang lebih berapa? 10.000. Nyerah udah. Abu Sufyan nyerah. Sebelumnya ada kisah-kisah panjang itu tentang Fatu Mekah. Abu Sufyan nemuin dulu, masuk Islam. Kan masuk Islam. Akhirnya Nabi masuk. Nah ini cerita syukurnya di sini. Waktu Nabi menyambut kemenangan sama perjuangan. Waktu perjuangan sabar. Waktu menyambut kemenangan, syukur. Bersyukur sama Allah. Tahu antum apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah itu masuknya di antara sahabat-sahabatnya, jadi nggak menonjol, nggak kelihatan di paling depan, pokoknya di tengah-tengah sahabat. Di atas ontanya. Rasulullah nunduk waktu itu. Nangis, nggak berhenti. Baca surah Al-Fatih Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Baca dulu. Ila akhir surah, sampai surat berakhir nangis, menghayati karena itu surah Al-Fatih kan janji Fatu Mekah. Terus pas deketin Ka'bah, bacanya ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Maha benar janjinya, menolong hambanya, memuliakan bala tentaranya, mengalahkan musuhnya dengan sendirinya. Jadi nggak ngakuin hasil perjuangan. Syukur. Jadi para hadirin, dalam penempatan sabar dan syukur ini kalau kita mau gabungkan, insya Allah kita selalu berjaya, selalu beruntung, selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kan kata Rasulullah begitu. Muslimin itu, mukmin itu ajaban li amril mukmin. Kita kagum sama orang mukmin, semuanya baik. Lagi ditimpa musibah dia sabar jadi kebaikan. Lagi diberikan nikmat dia syukur jadi kebaikan. Ya salam. Dulu ada cerita tuh kan, ada cerita satu perempuan cantik banget, paling cantik di kampung itu. Dapat jodoh laki yang paling jelek di situ. Jodoh, mau diapain? Ini perempuannya paling apa? Paling cantik. Dapat jodoh laki paling jelek. Ini lakinya kalau udah ketemu nih perempuan mandangin gitu. Harus cakep. Hah? Dia nggak hobi ngeliat perempuan yang lain. Lu paling cakep dapat ini. Yang lain di bawah nih perempuan. Dia pandangin aja. Kata istrinya, kenapa sih abang mandangin terus? Iya, abang bersyukur banget.
dapat istri kayak adik ini. Tapi katanya si perempuannya, aneh juga sabar banget punya suami ini, abang. Jadi syukur sama sabar nih maksudnya dikawinkan. Jadi tenang itu gitu. Biasa lah, biasa. Syukur sama sabar. Pasangan kita itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Di mana kekurangan kita sabarin. Di mana kelebihannya kita sabar, syukurin. Kan gitu aja kan. Mungkin kan dia secara wajah ya dia istrinya sabar lah, ya kan. Tapi kan dari kebaikannya mungkin ini laki perhatian apa. Ada orang kan udah dapat istri yang cakep masih juga larak ngelirik. Nanti hati-hati loh. Nanti kalau lagi jalan sama bini ente, ada perempuan cakep lewat, ente jangan ngeliat. Karena bini ente langsung ngeliatin mata ente loh. Hah? Ya salam. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Kan gitu kan? Ente jangan sembarangan loh. Dia langsung ngeliatin muka ente loh. Oh, kayak begini. Akhirnya kalau ada perempuan cakep lihat, kita langsung ngeliatin dia aja nih. Ya nggak, ntar kita godain. Misalnya dia tanya, kok nggak diliatin tuh? Cakepan anti sama dia, mau ngapain ngeliatin dia? Ya salam. Orang yang paling bodoh itu yang tidak bisa menikmati apa pemberian Allah kepadanya. Kan gitu. Kita pakai mobil, kita bilang nih mobil paling mewah, paling enak. Jangan pakai ngelarang kanan kiri. Itu enak tuh. Mobil itu enak tuh. Yang ente lagi tempatin tuh enak. Ya enggak? Ntar kalau begitu semua kita jadi orang nggak bahagia nih. Begini. Ada orang begitu modelnya. Udah dapat gaji 5 juta per bulan, ngomong begini, coba. Ngomongnya begini. Ini kalau 10 juta aja aman nih. Ini kalau belum 10 juta belum aman nih. Allah kasih 10 juta, naik lagi. 15 aja nih. Aman nih kalau 15. Udah 15 juta, ngambil mobil. Kredit mobil. Naik lagi. 30 aja. Naik langsung gede. Ada gak yang begini di sini? Asal ada 30 aja kayaknya. Ane udah aman ini. Masih segini sih Ane nih, masih kurang nih. 30 aja. Udah 30, ngambil rumah, iya loh. Naik lagi. 50. Nggak ada puasnya. Kata Rasulullah, manusia punya satu lembah emas, dia minta lembah kedua. Hadis itu, sahih itu. Di Riyadhus Shalihin ada. Minta lembah kedua, orang nggak bersyukur, nggak ada puasa, orang tamak. Naudzubillah min dzalik. Saya sebenarnya tadi mau cerita tentang orang tamak. Cuman waktunya udah habis. Semoga insya Allah lain waktu deh, insya Allah ya. Nanti kita diundang lagi di acara yang lain. Acara apa namanya? Udah lewat Idul Fitri berarti ya? Ada pengajian di sini, ada. Tiap hari apa? Oh, Rabu. Nah, ntar pengajiannya bisa makan siang tuh ntar akan datang. Ya kan? Kebuli, pakai daging kambing. Jangan pakai ayam. Semua udah ada aturannya. Ini belakangan nih udah pada keluar dari kaidah nih. Kebuli pakai ayam. Ini kalau lama-lama didiemin, lama-lama kebuli pakai terong nih urusan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.